Di ambang kehancuran, LDI bermaksud melakukan shock terapi kepada para mantannya justru menjadi bumerang, membongkar aibnya sendiri. Sahabat Herilanas TV, kelompok Islam Jamaah LDII atau yang biasa menamakan diri sebagai Jokam, yakni sebuah sekte berakidah takfiri yang getol mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada amir mereka. Kita lihat. Iya, apa? Mau lihat di sana apa? Iya. Bahwa memang benar LDII merupakan organisasi resmi dan legal karena mengikuti ketentuan perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986. Namun, akidahnya yang bertentangan dengan Islam mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang berbeda pemahaman dengannya, menjadikan kelompok ini ditinggalkan pengikutnya dan semakin hari semakin kedodoran dalam melakukan upaya penyelamatan diri. Dikatakan demikian karena semua penyimpangan ajaran yang mereka sembunyikan selama ini melalui taqiyah atau yang mereka sebut sebagai fatwa Nabitun Abdi Luhur, yakni taktik cerdas menyembunyikan rahasia dengan cara berpura-pura berbuat baik atau berbudi luhur, kini telah terbuka lebar dan terang benderang. Hampir semua kebusukan amalan, sikap, serta tingkah pola dari kelompok ini telah terkuak lebar tentang akidah takfirinya terhadap kaum muslimin, tentang kedustaannya kepada majelis ulama dan pemerintah, tentang pungutan liarnya kepada seluruh pengikutnya, tentang kejahilan memelintir ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil Al-Hadis, serta menyalahgunakannya untuk menipu dan memperdaya jamaahnya sendiri. Akidah takfiri menjadikan kelompok ini menganggap seluruh kaum muslimin di luar golongannya sebagai kafir yang akan kekal di neraka. Dan hanya jamaahnya saja yang wajib masuk surga. Berbaiat dan beramir, bertaat kepada imamnya adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Para saudara jamaah, itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal, nah itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Inilah doktrin yang disuntikan dalam jiwa sanubari setiap pengikutnya, sekaligus menjadi senjata untuk menakut-nakuti pengikutnya agar tidak keluar dari kelompoknya itu. Sebab bila keluar dihukumi murtad, hidayahnya lepas, dan mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka. Subhanallah. Kepada ulama dan pemerintah, kelompok ini berdusta telah berparadigma baru. Artinya, mereka berdusta telah meninggalkan doktrin sesat menyesatkannya itu. Bersumpah tidak lagi takfiri. Mereka bersumpah telah kembali kepada pemahaman Islam yang ahli sunnah wal jamaah, serta tidak lagi menggunakan sistem keamiran dan baiat. Namun itu hanyalah kebohongan belaka. Oleh karena kita mempunyai pendirian bahwa
apa yang kita ucapkan itu sebagai budi luhur. Nah, jadi kalau di dalam jelas bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selama tidak ada yang lain. Nah, tapi kalau umum ya semuanya ya dianggap baik itu saja. Maka kita supaya paham dan mengerti bahwa kita menjadi orang jamaah mulai dari generus sampai dewasa sampai manula itu keyakinannya bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Tidak ada yang lain. Bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Nah ini. Nah, selainnya neraka semua. Nah, di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini. Yang sudah didirikan sejak tahun 40 41 sampai sekarang ini. Nah, jamaah lainnya itu ya belum. Mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Komitmen paradigma baru yang mereka ungkapkan di depan majelis ulama dan pemerintah pada 2006 lalu hanyalah sebagai upaya untuk melepaskan diri dari ancaman pembubaran sebagaimana yang pernah menimpa kelompok itu di tahun 1971 ketika masih bernama Islam Jamaah. Saya juga menghimbau kiranya keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang LDII tahun 2006 terus disosialisasikan dengan baik, terutama di tingkat lapisan bawah. Pada hari Kamis tanggal 4 September 2006 sebagai kita tahu bersama, atau pada tanggal 11 Syakban 1427 Hijriah, keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 03/MUI 9/2006 tentang LDII menetapkan bahwa a. LDII telah menganut paradigma baru. B. LDII bukan penerus atau kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah, serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jamaah. C. LDII tidak menggunakan atau mengajarkan sistem keamiran. D. LDII tidak menganggap umat Islam di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis. E. LDII bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan bersama Majelis Ulama Indonesia. Kami sangat berharap agar Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2006 yang memberikan penekanan pada pelaksanaan paradigma baru LDII ini secara konkret dijalankan oleh pengurus LDII mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten kota hingga kepada semua jajaran LDII. Di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum. Mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kepada pengikutnya sendiri, kelompok ini melakukan sejumlah aksi tipu daya, memeras pengikutnya dengan berbagai bentuk pungutan liar yang diberi label infak, sedekah, dan pembelaan. Mulai dari setoran mingguan, setoran bulanan, sampai setoran tahunan yang tujuannya semata-mata untuk memperkaya keamiran dan keluarganya. Miliaran rupiah dana segar masuk ke kas keamiran yang bersumber dari berbagai bentuk pungutan berlabel infak itu, seperti infak jumatan, infak persepuluhan atau isrun persenan, yakni setoran sebesar 10% dari penghasilan bulanan setiap jamaahnya. Dan inilah yang menjadi pemasukan utama kas keamiran, sekaligus menjadi tolak ukur keimanan dan kefahaman agama setiap jamaah Bapak Amir LDII. Bahkan saat ini, setoran isrun atau persepuluhan itu
menjadi penanda untuk membedakan pengikut yang masih loyal kepada organisasi dan yang sudah berbeda pemahaman atau tidak lagi loyal kepada sang imam. Berbagai bentuk pungutan dana berbungkus infak inilah yang menjadikan keamiran atau imam besar LDII mati-matian berusaha mempertahankan eksistensinya. Meskipun harus berbohong dan berdusta kepada semua orang, walaupun telah difatwa sesat dan bahkan telah dibekukan oleh negara, namun kelompok ini terus bangkit kembali, bukan karena mempertahankan dan membela kemurnian ajaran agama Islam, tetapi untuk mempertahankan aliran dana segar, pengisi pundi-pundi kekayaan materi duniawi semata. Ya begitu itu. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah. Tapi ya juga tidak ada imam. Nah, itu. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini. Yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah. Kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Maka kita mempunyai keyakinan jelas bahwa Quran hati jamaah surga, selainnya neraka semua. Nah ini kalau diucapkan di umum ya menjadi bermasalah, tapi ya di dalam ya tidak masalah untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam lah itu. Maka kepahaman inilah yang harus kita yakini bahwa Quran hati jamaah surga selain neraka semua. Maka kita harus menetapi Quran hadis jamaah. Pada tahun 1971, kelompok ini dibekukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah Bekor Pakem menemukan fakta kesesatan ajaran dari kelompok takfir itu. Namun sejak itu, mereka kembali berusaha bangkit dengan tampilan yang baru. Bermula dengan nama Yakari, Yayasan Karyawan Islam, yang berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur. Lalu, melalui musyawarah besar Mubes, Yakari di tahun 1981 berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari. Selanjutnya, pada Mubes Lemkari di tahun 1990, mengikuti arahan Jenderal Rudini selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu, Lemkari yang akronimnya mirip dengan Lembaga Karate-do Indonesia itu kembali diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII hingga saat ini. Organisasi boleh resmi. Ormas LDII memang benar legal, namun legalitas itu tidak menjamin kebenaran ajaran. Ketimpangan-ketimpangan yang terus terjadi, penyimpangan ajaran yang dilestarikan dan dijadikan amalan andalan di kalangan kelompok itu dan disembunyikan dari seluruh kaum muslimin, lambat laun menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar bagi sebagian besar pengikut atau anggota dari organisasi itu. Tanda tanya besar bahwa apakah benar Islam mengajarkan untuk menyembunyikan kebenaran? Islam adalah agama yang diturunkan untuk disebarkan dan didakwahkan kepada seluruh manusia. Namun, di dalam kelompok itu justru berusaha menyembunyikan amalan-amalan melalui bitona atau sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik. Padahal jelas dan gamblang dikatakan, ketika sekelompok orang berbisik-bisik dalam hal agama, maka sesungguhnya mereka sedang melancarkan ajaran sesat menyesatkan. Kini, organisasi LDII ini semakin lama semakin gembos akibat ditinggalkan oleh pengurus dan anggota-anggotanya. Berbagai upaya pemagaran yang dilakukan oleh jaringan imam besar, semuanya sia-sia. Kini mereka berusaha melakukan pendekatan kepada semua kalangan pejabat, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemerintah pusat hingga daerah. Melakukan berbagai audiensi sambil menyatakan diri siap dibina, siap bekerja sama. Dilanjutkan dengan foto-foto bersama, yang kemudian foto-foto itu disebarkan kepada halayak, diberi caption,
bahwa mereka diterima, mereka membaur, mereka tidak eksklusif, semuanya dilakukan untuk menepis tudingan miring dari kelompok yang eksklusif dan tertutup itu. Lalu kepada pengikutnya yang masih tersisa, foto-foto bersama pejabat itu juga disebarkan dan diberi keterangan besar-besar bahwa keberadaan mereka diterima, disetujui dan diakui. Untuk itu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Mari terus amalkan amalan-amalan dan tertibkan diri dalam beribadah. Jangan hiraukan situasi dan keadaan yang gonjang-ganjing ini. Begitu kata pembesar-pembesar keamiran Islam Jamaah LDI sebagai upaya keamiran untuk menenangkan pengikutnya yang masih tersisa. Upaya pemagaran sekaligus upaya menghibur diri yang sesungguhnya adalah upaya menutupi kepanikan. Sungguh mereka panik. Panik dengan jumlah pemasukan dana kas keamiran pusat yang terus menyusut. Panik dengan semakin banyaknya pengikut yang tersadarkan. Panik karena semakin banyak mantan yang membongkar semua kedok dan tabir rahasia kebusukan yang berpuluh-puluh tahun mereka tutup rapat-rapat. Tetapi sesungguhnya hal yang seharusnya mereka jadikan kepanikan utama adalah ancaman dosa jariah yang akan mereka tuai nanti di hari kemudian. Berapa banyak orang yang telah mereka sesatkan? Berapa banyak orang yang telah dijadikan korban tipu daya? Berapa banyak orang yang telah didustai? Berapa banyak ayat-ayat dan dalil-dalil yang telah dipelintir? Berapa banyak ajaran agama yang telah disimpangkan, diselewengkan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan yang bersifat materi duniawi. Daripada sibuk bermuka manis kepada seluruh manusia demi untuk terus melancarkan aksi tipu daya berkodok agama itu, maka jauh lebih baik bila segera kembali bersimpu bertaubat kepada Allah, menyadari, mengakui, serta menyesali semua penyimpangan yang telah dilakukan, lalu meminta maaf kepada semua orang yang telah menjadi korban tipu daya. Sebab bila terus berpura-pura baik, bukan kebaikan yang tercipta, tetapi justru kebusukan-kebusukan yang terus menyebarkan aroma tak sedap, yang justru semakin mempercepat aib dan kebusukan terbongkar luas. Pertunjukan sakit hati oleh keamiran Islam Jamaah terhadap para mantan pengikutnya dengan melakukan aksi pemboikotan, aksi pemagaran, aksi pemblokiran yang melahirkan sikap berjamaah menolak berkomunikasi, menolak saling menyapa, memutus silaturahmi, menolak untuk saling menolong dan membantu, hingga aksi menolak meramut dan mensolatkan jenazah mantan yang meninggal. Semuanya dimaksudkan sebagai shock terapi atau gertakan kepada para pengikut agar tidak coba-coba melejer keluar dari jamaah. Namun, aksi-aksi itu yang dimaksudkan sebagai teguran keras kepada mantan yang keluar dengan harapan mereka bisa bergerak untuk segera kembali agar bisa mendapatkan peramutan adalah maksud dan tujuan yang jauh panggang dari api. Maksudnya melakukan shock terapi, namun justru semakin memperbesar gelombang hijrah yang terjadi. Sebuah aksi yang justru menggugah kesadaran dan akal sehat segenap pengikutnya, menyaksikan aksi-aksi yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan sikap saling peduli, saling bersaudara, saling berta'awun ilal birri wat taqwa. Sikap mereka yang acuh dan menolak berteman, bersahabat dengan memutus komunikasi dan persaudaraan dengan mantannya, justru menunjukkan sikap arogansi yang menentang sunnah dan kitabullah. Di lain sisi, para mantan pengikut Islam Jamaah yang diputus pertemanannya itu justru mendapatkan sambutan hangat pertemanan dari saudara-saudara muslimnya di luar yang sikap menyaudaranya jauh lebih ikhlas dan tulus serta benar-benar dibalut dengan cahaya tauhid, bersaudara karena iman, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena landasan materi. Shock terapi yang ditujukan untuk menampar para mantan pengikutnya itu justru berbalik menampar muka mereka sendiri.
kebusukan perangai, penyimpangan ajaran, serta sikap takfir yang mereka sembunyikan rapat-rapat, justru mereka bongkar sendiri. Sehingga sia-sialah semua aksi berpura-pura berbudi luhur kepada para pejabat dan kepada tokoh masyarakat. Dan bila kemudian nanti mereka bubar, mereka bukan dibubarkan oleh siapa-siapa, tetapi bubar karena ulah mereka sendiri. Sekian celotehan.